Shalom, selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah tengah minggu kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam hadirat-Nya dengan pujian yang mengatakan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi kita akan betapa dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah kami, namun kami mohon kepadamu ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai penghabisannya. Kami sangat merindukan Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga apapun yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Urapilah hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang Kau pakai pada malam hari ini. Bersatukanlah kami dalam roh, untuk senantiasa bergandengan tangan, untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, urapilah kami sidang jemaat-Mu, baik kami ya Tuhan, yang secara langsung, ataupun secara live streaming. Kami rindu ya Tuhan jamahan-Mu boleh sampai pada kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulai ibadah kami dengan mengalaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita sambung pujian kita yang mengatakan, besarkan nama Tuhan.
tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Dialah Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Dialah Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Dialah Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Dialah Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Glory, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang kita rindukan, yang menjadi jawaban bagi kita selama ini. Bila kita mau tunduk, kita mau melakukan setiap perintah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk menyambut firman-Nya, kita akan pujian mengatakan, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapa di dalam surga, di pertengahan ibadah kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa merindukan akan perkataan-Mu, janji-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu. Namun kami sangat memerlukan Roh Kudus untuk membimbing, menuntun dan mengajari kepada kami, sehingga kami ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak menerima kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa di surga, urapilah hamba-Mu sebentar yang Kau pakai pada malam hari ini. Kami mohon kepadamu, urapilah dia dengan kuat kuasa-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau menguasai mulut dan lidahnya, agar setiap kata demi kata benih firman-Mu yang Ia taburkan boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah, menghasilkan buah-buah pertobatan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kalau malam hari ini kita boleh kembali dipertemukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih dan anugerah-Nya, kita boleh bersama-sama untuk menikmati persekutuan dengan Dia lewat kebenaran firman-Nya. Mari saudaraku, kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkenan memberikan firman-Nya bagi kita saat ini. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Nya kita mendapat pertolongan untuk boleh menerima sesuatu yang baik menurut kehendak-Nya pada saat ini lewat firman yang akan kita dengarkan. Saudaraku, tema firman Tuhan buat kita saat ini adalah bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Amin. Saudara kekasih, lewat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini saudaraku, tadi sudah diungkapkan kepada kita agar kita semua sidang jemaat Tuhan di tempat ini boleh bertumbuh dalam kasih karunia. Kemudian saudaraku, kita bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan kita akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertumbuh menjadi dewasa secara rohani merupakan kerinduan Tuhan Yesus Kristus agar Dia sebagai kepala, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atas kita seluruh gerejanya atau jemaatnya, boleh saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus menerima segala yang baik yang direncanakan dan yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, mari kita ingat
Gerejanya itu adalah kita, pribadi lepas pribadi, saya dan saudara seluruhnya, tapi bukan gedung gereja saudaraku. Gerejanya itu adalah kita semua yang senantiasa percaya kepada Dia, sehati sepikir menanti-nantikan kedatangannya yang menjadi Raja, satu-satunya penguasa di dalam dunia ini, dan Dia datang sebagai hakim yang adil untuk menyatakan kuasanya bagi semua umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan Yesus merindukan agar saya dan saudara, kita semua bersama-sama saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, agar kita boleh memahami setiap apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dia selalu datang mengingatkan kita. Setiap kita berkumpul karena nama-Nya, Dia selalu menganugerahkan yang terbaik di hidup kita, mengajari kita, menasehati kita, dan menganugerahkan kepada kita kuasa untuk boleh memahami setiap apa yang Dia kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita semuanya sidang jemaat Tuhan di tempat ini tidak berjuang untuk bertumbuh secara dewasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gerejanya tidak akan menjadi dewasa. Umatnya, jemaatnya tidak akan menjadi dewasa. Dan apa yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gerejanya tidak akan bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kita. Maka saudaraku, firman ini datang kepada kita pada saat ini, karena jika umatnya tidak menjadi dewasa secara rohani, maka saudaraku, umatnya atau gerejanya tidak akan menjadi mempelai bagi Yesus, bagi Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kelak sebagai, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang sebagai raja, datang sebagai mempelai yang akan menjemput umatnya yang benar-benar sudah siap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk siap seperti yang Dia kehendaki, saudaraku, kita harus menjadi dewasa. Kita harus mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus lewat kehidupan kita. Saudaraku, kita harus menjadi dewasa secara rohani, agar oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi peristiwa yang dikehendaki oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menjadi siap sedia. Saudaraku, kita harus ingat bahwa akan ada pesta perkawinan, yaitu antara mempelai pria dengan mempelai wanita, di mana dikatakan Yesus sebagai mempelai pria dan kita gerejanya, kita umatnya adalah mempelai wanita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti akan terjadi. Oleh sebab itu Dia datang berfirman kepada kita pada saat ini, agar kita semua boleh berjaga-jaga. Kita boleh semua tekun di dalam apa yang Tuhan kehendaki, supaya pertumbuhan kita benar-benar terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya di dalam Wahyu 19 ayat 7, demikian firman Tuhan,
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Amin. Haleluya. Jadi bukan cerita belaka ya saudaraku, firman-Nya yang menyingkapkan kepada kita pada saat ini bahwa akan ada pernikahan anak domba saudaraku. Ada perkawinan anak domba antara orang-orang kudusnya yang telah menjadi dewasa, yang sudah mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Sudah menjadi dewasa secara rohani, mengerti dan dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Raja kita. Jadi saudaraku, firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita pada saat ini ada hari perkawinan anak domba. Haleluya. Jadi saudaraku, firman-Nya ya dan amin. Oleh sebab itu saudaraku, kita semua harus mau ya, harus mau diproses, mau diajar, mau dituntun, mau diberitahu, mau dimuridkan, agar apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mau diproses menjadi umat-Nya yang bertumbuh. Sebab apabila kita begitu-begitu aja tidak memahami apa yang dikehendaki oleh Raja kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus menjadi dewasa supaya kita layak, supaya kita boleh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dilayakkan siap sedia menjadi mempelai yang Dia kehendaki. Mempelai yang siap sedia untuk dijemput oleh Raja kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prosesnya memang harus kita lalui. Oleh sebab itu, di dalam pertumbuhan kita saudaraku, di dalam waktu demi waktu yang Tuhan perkenankan untuk kita nikmati, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama belajar pada saat ini apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan. Tentu hanya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, maka itu dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita semua wajib sungguh-sungguh menjadi milik Kristus. Kita semua wajib memiliki kelahiran baru dan hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan yang Tuhan kehendaki. Hari lepas hari yang kita hadapi, yang kita jalani, yang kita lewati. Di sana kita katakan bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Yang saudaraku, boleh berjalan di dalam pimpinannya, di dalam terangnya, di dalam kuasanya. Hidup kita akan boleh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendapat kemenangan demi kemenangan, asal tujuan kita, fokus kehidupan kita saudaraku, untuk menyenangkan hati Allah Bapa kita. Firman-Nya di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus artinya menyerahkan seluruh penghidupan kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Ya, mengandalkan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada lagi yang lain. Hanya Dia,
hanya percaya kepadanya, penghidupan yang kita jalani biarlah oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Benarlah saudaraku, Dia boleh mengambil alih seluruh penghidupan kita. Jalannya ya dan amin. Biarlah itu dapat kita lakukan oleh kuasanya. Jalannya yang indah dan mulia boleh ada di dalam kehidupan kita, sehingga karena kita percaya kepada Yesus Kristus, hati kita berbahagia. Walaupun ada gelombang di dalam perjalanan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersuka cita, sebab terangnya ajaib dan sempurna melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses yang harus kita jalani di dalam penantian kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berjuang untuk hidup benar dan hidup di dalam kekudusan. Hidup benar dan hidup dalam kekudusan adalah buah dari pertobatan kita, di mana kita sudah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Maka oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pertolongan kepada kita waktu demi waktu, di dalam pertobatan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kita lagi, tetapi Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa sebagai penguasa tunggal di hidup kita, mengendalikan kita hari lepas hari kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, pasti hidup kita ditolong oleh Roh Kudus untuk mentaati seluruh firman yang Tuhan perkenankan datang di hidup kita. Kuasanya saudaraku, pertolongannya yang iya dan amin, asal kita percaya dan sungguh-sungguh memperhambakan diri kita kepadanya. Dialah saudaraku yang menetapkan yang terbaik di hidup kita. Kuasa firman itu akan bekerja, maka oleh kuasanya kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kita boleh berbahagia. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa hidup benar dan kudus itu dilambangkan sebagai lenan halus yang akan dipakaikan kepada mempelainya, saudaraku. Siapa mempelainya itu tadi? Adalah orang-orang kudus yang boleh bertumbuh kehidupannya secara rohani, dipimpin oleh Rohnya Allah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kehidupan kita hari lepas hari bukan kita lagi, tapi Dia yang bertindak, saudaraku, sehingga perjalanan kehidupan kita boleh menunjukkan, saudaraku, ada perilaku-perilaku, ada perbuatan-perbuatan, ada pemikiran-pemikiran dan tingkah pola hidup kita. Bukan lagi kita sendiri, tetapi kuasa itulah yang membuat kita sehingga kita menjadi dapat menunjukkan kepada setiap orang hidup benar dan hidup kudus oleh karena kuasa firman Tuhan yang menetapkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dikatakan lenan halus itu yang akan dipakaikan kepada mempelainya, orang-orang kudusnya, jemaatnya, gerejanya yang benar-benar berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Firman-Nya di dalam Wahyu 19 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan kepadanya, kepada orang-orang kudusnya, dikaruniakan supaya memakai
kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Saudaraku, Raja kita sungguh sempurna. Raja kita yang akan menanti-nantikan, ya, semua umatnya itu boleh hidup di dalam apa yang dia kehendaki. Dia utus roh penolong, diberikan firman-Nya hari lepas hari untuk mengajar kita bagaimana kita harus hidup. Di dalamnya, saudaraku, ada pengharapan di mana Yesus Kristus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghendaki supaya semua kita jemaatnya di tempat ini menjadi jemaat yang bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, sehingga kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di dalam surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menghendaki, saudaraku, kita semua sidang jemaat Tuhan Yesus di tempat ini, ketika kelak kita berjumpa dengan Dia menginginkan, saudaraku, kita semua jemaatnya di tempat ini memiliki tubuh yang tak bercacat. Oleh kuasa apa? Oleh kuasa firman, oleh kuasa perkataannya yang sudah membuat kita menjadi jemaat yang bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kita. Maka semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia kehendaki agar seluruh kehidupan kita ini tidak ada yang bercacat ketika Dia datang. Firman-Nya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, firman ini memang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Tesalonika pada saat itu. Tetapi pada malam hari ini juga sampai kepada kita. Haleluya. Suatu kebahagiaan ketika kita boleh menerima firman kebenaran yang daripada Tuhan. Dikatakan kepada kita pada saat ini, semoga roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna, dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia ingat kita semua. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kita lemah. Kita sama seperti debu. Tetapi Dia berkenan mengangkat kita, memberikan kepada kita kuasa agar kita menjadi anak-anak-Nya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita relakan hidup kita ini, kita persembahkan kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, saudaraku, yang harus kita lakukan di dalam proses yang dikehendaki oleh Allah, kita relakan hidup kita ini menjadi alatnya untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi dunia ini. Saudaraku, Tuhan ingin menjadikan kita, seluruh jemaatnya di tempat ini, menjadi alat kemuliaan baginya. Dia ingin, saudaraku, ya, menjadikan kita sebagai rekan sekerjanya untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu, saudaraku, tidak ada yang dapat kita lakukan
Tapi mari bersama-sama kita, saudaraku, kita rela untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan panggilan, talenta dan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Untuk boleh apa, saudaraku? Boleh kita lipat gandakan seturut dengan kehendaknya. Dia memberikan itu kepada kita, saudaraku. Ya, karena lewat ladang pelayanan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dilatih menjadi seorang hamba yang berkenan kepadanya. Di mana ladang pelayanan kita, saudaraku? Kita mulai dari rumah kita sendiri. Rumah yang sangat kecil itu Tuhan tempatkan kita menjadi pelayan-pelayannya. Mulai dari Bapak, Ibu, anak, semua kita bersama-sama memperhambakan diri kita kepada Allah agar kita menjadi hamba yang taat, saudaraku. Hamba yang rajin. Jangan sampai saudaraku ada di antara kita hanya sebagai jemaat datang duduk pulang tidak peduli, yang lain jangan. Itu adalah hamba yang malas. Tapi mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama bergandeng tangan, saudaraku, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah yang dipercayakan kepada kita, saudaraku. Maka oleh kuasanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi hamba yang rajin. Haleluya. Oleh pertolongannya kita boleh taat dan setia. Serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap berjaga-jaga. Oleh pertolongan Roh Kudus kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Disitulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh kuat oleh pertolongan kuasa Allah. Kita menyangkal diri kita. Kita memikul salib kita. Kita mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Di situ kita diproses, saudaraku. Di ladang pelayanan yang Tuhan perkenankan boleh ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, saudaraku, adalah hidup berjaga-jaga dan siap sedia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup berjaga-jaga dan selalu siap sedia. Karena apa, saudaraku? Karena kita tidak mengetahui kapan Tuhan Yesus datang untuk menjemput umatnya. Ya saudaraku, jadi kita semua harus hidup dalam keadaan siap sedia. Maka tadi dikatakan, di dalam setiap proses demi proses itu, kita mau jalani dengan pertolongan Tuhan. Sehingga saudaraku, kapanpun Yesus datang menyatakan kasih-Nya bagi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi hamba yang siap sedia. Kita menjadi umat-Nya, menjadi gereja-Nya yang siap sedia. Firman-Nya, saudaraku, di Matius 24 ayat 42 ditambah 44, demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saudaraku, sungguh luar biasa kasih dan anugerah Allah yang boleh dinyatakan kepada umat-Nya, kepada gereja-Nya, kepada jemaat-Nya yang senantiasa sehati sepikir menanti-nantikan kedatangannya. Saudaraku, Dia sangat mengasihi kita. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita berhasil bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa secara rohani, saudaraku, harus tunduk dan taat serta setia dalam setiap proses pertumbuhan itu.
Ya saudaraku, walaupun itu ada rintangan hidup, ada gelombang yang harus kita hadapi di dalam setiap proses itu. Mari kita jalani dengan tekun. Dan percayalah saudaraku, ada waktu Tuhan yang memberikan kita sukacita. Sebab itulah saudaraku, semua proses pertumbuhan kita itu, saudaraku, menjadi masa-masa penantian kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita harus, saudaraku, membentengi diri kita dengan perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Tuhan hari lepas hari. Tidak boleh tidak saudaraku, dimanapun kita pada saat itu berada, dalam keadaan apapun, tidak boleh terpisah dari pedang roh oleh kuasa Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kehidupan. Saudaraku, hidup kita harus dibentengi oleh firman Tuhan, oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus, agar kehidupan yang kita hidupi menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah firman-Nya di dalam Ibrani 12 ayat 14b itu dikatakan, saudaraku, kepada kita saat ini, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Saudara kekasih, kita akan dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, jika kita tetap hidup di dalam kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki lewat firman-Nya. Mari saudaraku, di setiap proses-proses itu, kita bentengi hidup kita dengan kuasa perkataan Allah, firman yang memberikan kita hidup. Agar oleh kemurahan dan kebaikannya, kita boleh melewatinya di dalam sukacita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah nasihat firman. Firman Tuhan yang datang kepada kita sidang jemaatnya pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Nya yang menuntun, yang menolong dan memberkati kita semua. Sehingga tidak ada di antara kita yang tertinggal. Tapi semua kita boleh memakai pakaian yang dikatakan oleh Allah hari lepas hari. Pakaian kita yaitu pakaian yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga kita boleh dilayakkan untuk menerima pemberian Allah, keselamatan yang kekal, dan kita menjadi, saudaraku, ya, pengantin yang sudah siap seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya tadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari saudaraku, tetaplah kita berharap kepada Tuhan. Tidak ada penolong yang setia selain daripadanya. Mari kita syukuri seluruh kebaikan-Nya yang boleh menuntun kita pada saat ini. Kita sembah Allah kita dengan pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku.
Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Sungguh hati kami sangat bersyukur ya Bapa, Allah Raja di atas segala raja. Pada malam hari ini kami boleh bersekutu di dalam kasih-Mu. Roh Kudus-Mu yang telah menghimpunkan kami boleh ada di hadirat-Mu pada saat ini. Oleh karena kasih-Mu yang melawat kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam ibadah tengah minggu kami pada saat ini kami bersyukur Tuhan. Atas segenap firman yang sudah Engkau singkapkan kepada kami. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami menyembah kepada-Mu. Genapilah janji-Mu itu di hidup kami. Dan biarlah kami semua jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kami. Bertumbuh secara rohani Tuhan yang dapat memahami setiap kehendak-kehendak-Mu ya Allah Bapa. Roh Kudus-Mu lah yang akan menolong kami. Kami yakini dan kami percaya bagi-Mu tiada yang mustahil. Asal kami seluruh umat-Mu di tempat ini memiliki hati yang rela untuk tunduk kepada-Mu di dalam segala perkara. Kuasa perkataan-Mu itulah ya Bapa yang menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami yakin dan sungguh kami sangat percaya di dalam Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu ya Tuhan kami serahkan seluruhnya. Perjalanan kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Semua proses yang Tuhan kehendaki yang sudah Engkau singkapkan kepada kami pada saat ini. Kami boleh lakukan dan oleh pertolongan-Mu kami menjadi pemenang. Kami hari lepas hari boleh terlihatlah ya Tuhan perbuatan-perbuatan kami yang boleh menyenangkan hati Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, kami perhambakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan agar seturut dengan kehendak-Mu. Kapanpun Engkau datang ya Tuhan, jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Masing-masing pribadi lepas pribadi kami semua mengejar kekudusan di dalam perjalanan hidup kami. Karena kami rindu boleh melihat Engkau Tuhan kami, Raja kami, penolong kami. Oleh sebab itu ya Tuhan,
kasihani kepada kami, agar hidup yang kami hidupi benarlah tunduk hanya kepadamu, agar seturut dengan kehendak-Mu ketika Engkau datang ya Tuhan, kami boleh memiliki hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sangat bersyukur kepadamu atas seluruh rencana keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau tunduk ya Bapa. Kami mau taat kepada apa yang Engkau kehendaki. Tetaplah Engkau berfirman bagi kami, agar seturut dengan kehendak-Mu, kami semua jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang boleh hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa kepadamu Bapa, untuk semua saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini di ibadah tengah minggu kami. Kami bermohon Bapa, kuasa-Mu sampailah kepada mereka semua, terlebih lagi yang mengalami kelemahan di dalam tubuh jasmani. Jamalah semua Tuhan, walaupun lemah biarlah berglori Tuhan, untuk boleh bersekutu dengan Engkau di dalam ibadah-ibadah mereka. Terima kasih Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh saat ini kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar oleh kuasa jamahan-Mu dibangkitkanlah, dipulihkan dengan sempurna adik kami Veronica, Ibu Ima Tuhan, Ibu Hana, demikian bapaknya Adven, Bapak Iren pasca operasinya Tuhan. Demikian juga Ibu Ginting kami bawa kepada Tuhan. Kami bawa juga mamanya Brenda Tuhan kepada Tuhan. Pulihkanlah semua jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh yang tidak kami dapat sebutkan nama mereka, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Bapa. Datanglah Tuhan, menjamah setiap tubuh yang sakit itu, dan oleh kuasa perkenanan-Mu mereka semua menerima kesembuhan, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan seluruh jam-jam ibadah yang Tuhan perkenankan boleh ada di dalam rumah gereja kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, Engkaulah yang kami nanti-nantikan. Biarlah kami boleh tetap kuat, sehati, sepikir, tetap bersama-sama untuk menantikan kedatangan-Mu lewat ibadah-ibadah yang Tuhan perkenankan kami jalani. Sehingga setiap kami boleh berkumpul bersama karena Engkau hadir. Maka kami menerima kuasa-Mu untuk memulihkan keadaan kami, memberkati kami, dan kami pulang dengan tubuh yang sehat, pengharapan yang teguh oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, semua rencana-rencana ibadah di bulan Oktober ini kami percayakan kepada Tuhan. Demikian juga ibadah di bulan November, di bulan Desember, sampai selama-lamanya. Biarlah kuasa Tuhan yang memimpin. Rencana baptisan di bulan Desember kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Agar Engkaulah ya Tuhan yang memperlengkapi semua anak-anak-Mu yang sudah mau mengambil keputusan untuk ikut bersama-sama menerima pengajaran di dalam kelas baptis. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar lewat kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus selama-lamanya, mereka boleh menerima baptisan kudus sebagai lambang, oh Tuhan, bahwa mereka mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus, berjalan bersama Yesus sampai selama-lamanya. Meninggalkan hidup yang lama dan menerima hidup yang baru yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkat dan kuasa-Mu Tuhan Yesus untuk seluruh hamba-hamba-Mu
yang Engkau percayakan menjadi saluran berkat-Mu, ambil bagian di dalam seluruh jalannya ibadah kami, mulai dari Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu Bapa. Hingga saat ini kami melihat kemurahan Tuhan tetap boleh mengalir di dalam kehidupannya. Dan oleh kuasa-Mu, Engkau tetapkan dia menjadi, oh Tuhan Yesus, perpanjangan tangan-Mu memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kabulkan doa hamba-Mu, agar oleh kuasa-Mu Tuhan, bersukacitalah hamba-Mu senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga kami seluruh hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu, oh Tuhan seluruhnya hanya bersama-Mu dapat kami lakukan. Oleh sebab itu perlengkapilah kami semuanya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami lakukan berkenan kepadamu ya Bapa. Senantiasa setiap waktu di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu yang sudah datang memberkati ibadah kami. Kami memohon ibadah kami selanjutnya, ibadah tengah minggu yang akan datang, demikian besok di dalam ibadah tengah minggu anak, biarlah boleh mendapat pertolongan Tuhan, sehingga hari lepas hari hati kami tetap bersuka cita di dalam ibadah-ibadah yang Tuhan perkenankan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bangsa dan negara kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam segala keadaan tetap kami bersyukur Tuhan. Bapa yang baik, kasih-Mu yang mulia tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu yang agung, kasih-Mu yang menyelamatkan itu tetap memberkati bangsa dan negara kami. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, yang membuat bangsa kami boleh tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa bangsa kami Tuhan. Berkenan Engkau Tuhan menuntun kami kepada kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berseru kepadamu pada saat ini. Berkatilah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan berkat, oh Tuhan, hujan berkat yang dari kerajaan-Mu. Agar oleh kuasa-Mu terpeliharalah bangsa kami. Terpeliharalah pertanian bangsa kami Tuhan. Sehingga oleh kemurahan-Mu Bapa, segala apa yang menjadi kebutuhan bangsa kami, terutama kebutuhan dasar pangan bangsa kami berseru kepadamu. Engkaulah yang sanggup menolong kami di dalam segala. Oleh sebab itu, ajari kami Tuhan, tuntun kami bangsa Indonesia untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas keamanan yang Tuhan anugerahkan di bangsa kami. Pimpinlah pemerintahan bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Jokowi dan keluarganya, Bapak Maruf Amin dan keluarganya, dan seluruh tatanan kepemerintahannya, pejabat-pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan yang menolong mereka untuk boleh Tuhan melakukan kehendak-Mu, mensejahterakan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan, selamatkanlah seluruhnya kepemerintahan bangsa kami, untuk menyelesaikan tugas mereka sampai batas yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan. Di tahun yang akan datang, bangsa kami akan melaksanakan pesta demokrasi Tuhan. Bapa, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai yang dari kerajaan-Mu itu ya Tuhan Yesus Kristus boleh berkuasa di atas seluruh bangsa Indonesia. Di atas seluruhnya Tuhan, apabila Engkau berkenan Bapa, kuasa-Mu lah yang menetapkan seorang presiden bagi kami dan wakilnya dan seluruh pejabat pemerintahannya oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus.
Tidak ada kemampuan manusia untuk mengatur apapun. Hanya oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami baik dan sungguh luar biasa. Memberikan kepada kami seorang presiden yang sanggup melakukan kehendak-Mu di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah ibadah kami pada sore hari malam hari ini. Inilah doa kami, inilah pujian kami. Berkenan Tuhan mengabulkan doa permohonan kami. Sebab kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, kami menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.